Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Apa kabar kita semuanya? Ketemu lagi di acara Suara Kamu, Suara Keadilan untuk kita bersama. Selamat datang di podcast LPPN Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Super Pemuda. Bisa hadir narasumber kita, kandidat Dr. Muhammad Amin SHMH, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Super Pemuda, hakim ad hoc di pengadilan negeri. Mana ke depan masalah ketenagakerjaan? Ada 5 yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi di situ. Salah satunya itu terkait dengan pengupahan, karena pengupahan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak dimasukkan sistem pengupahan. Jadi di Undang-Undang Cipta Kerja itu terkait dengan upah minimum sektoral provinsi yang tidak dimasukkan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, kenapa Undang-Undang Cipta Kerja tidak memasukkan upah sektoral ini? Karena biasanya upah sektoral ini lebih besar, Pak, dari upah minimum provinsi atau upah minimum kabupaten kota. Kembali kepada upah sektoral, tentu kan ini didasarkan kepada pendapatan bruto daerah. Undang-undang yang baru ini bagaimana keterkaitan pengupahan dan pesangonnya apabila terjadi pemutusan hubungan kerja ya? Jadi kalau dasar perhitungan pesangon itu, Pak, biasanya kan dari UMP atau UMK. Nah, jadi misal UMP di sekitar Palembang misal 3,5 juta, nah maka itulah yang menjadi acuan dasar perhitungan pesangon. Nah, jadi aturan mengenai perhitungan pesangon itu terkait upah pokok plus tunjangan yang sifatnya tetap. Nah, di luar itu tidak bisa menjadi dasar untuk penghitungan pesangon. Sebagai hakim ad hoc yang menangani kasus sengketa seperti itu, banyak tidak terjadi hal seperti itu? Ya, kalau dalam praktik banyak sekali, Pak. Nah, jadi kalau seandainya, jadi kita tuh ada yang namanya pengunduran diri secara sepihak atau secara sukarela ya. Nah, kalau secara sukarela ini artinya kita memang sebelum 30 hari sudah mengajukan surat untuk pengunduran diri. Nah, sedangkan pengunduran diri sepihak ini biasanya itu dia mangkir 5 hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang patut. Nah, maka biasanya di dalam praktek di lingkungan perusahaan dia dianggap mangkir, maka dia dianggap mengundurkan diri. Jadi hak mengundurkan diri itu beda, dia nggak berhak untuk mendapatkan pesangon. Sama kalau dia mengundurkan diri. Ya, tapi seketika dia terintervensi lah istilahnya, atau diberi ketidaknyamanan. Ya, memang biasanya perusahaan itu ketika dia mau memberhentikan seseorang, maka biasanya dibuat skenario. Dia nanti dibuat tidak nyaman, kemudian biasanya dia dimutasi. Nah, maka ketika terjadi hal yang demikian, maka pekerja harus nurut. Nah, kalau pekerja tidak nurut, dia tidak menghadap untuk kembali bekerja, maka dianggap mengundurkan diri. Upaya-upaya hukum mendapat perlindungan lah para buruh. Misalnya pemerintah dalam menyusun upah minimum provinsi, upah minimum kabupaten kota, dan upah minimum sektoral provinsi itu ada formulasinya itu, Pak. Jadi dari satu daerah ke daerah yang lain pasti berbeda. Karena kalau UMP itu ada formulasinya itu UMP tahun berjalan ditambah inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi. Nah, sehingga muncullah besaran upah UMP di daerah tersebut. Nah, sedangkan upah minimum sektoral provinsi itu terkait dengan sektor-sektor tertentu, ya, seperti pertambangan, perbankan, industri lain. Jadi dia memang lebih besar dibandingkan dengan UMP atau UMK tersebut. Pemerintah dalam menyusun upah minimum provinsi, upah minimum kabupaten kota, dan upah minimum sektoral provinsi itu ada formulasinya itu, Pak. Jadi dari satu daerah ke daerah yang lain pasti berbeda. Karena kalau UMP itu ada formulasinya itu UMP tahun berjalan ditambah inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi. Nah, sehingga muncullah besaran upah UMP di daerah tersebut. Nah, sedangkan upah minimum sektoral provinsi itu terkait dengan sektor-sektor tertentu, ya, seperti pertambangan,
mengembangkan industri-industri lain. industri lain. Jadi dia memang lebih besar dibandingkan dengan UMP atau MK tersebut. Di dalam undang-undang yang baru ini bagaimana keterkaitan pengupahan dan pesangon? Jadi kalau dasar perhitungan pesangon itu biasanya kan dari UMP atau MK. Nah, jadi misal UMP di sekitar Palembang misal 3,5 juta, nah maka itulah yang menjadi acuan dasar perhitungan pesangon. Nah, jadi aturan mengenai perhitungan pesangon itu terkait upah pokok plus tunjangan yang sifatnya tetap. Nah, di luar itu tidak bisa menjadi dasar untuk menghitung pesangon. Nah, bagaimana Bapak seorang praktisi dan pernah juga sebagai hakim ad hoc yang menangani kasus sengketa seperti ini? Ya, kalau dalam praktik banyak sekali, Pak. Nah, jadi kalau seandainya, jadi kita tuh ada yang namanya pengunduran diri secara sepihak atau secara sukarela. Ya. Nah, kalau secara sukarela ini artinya kita memang sebelum 30 hari itu sudah mengajukan surat untuk pengunduran diri. Nah, sedangkan pengunduran diri sepihak ini biasanya itu dia mangkir 5 hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang patut. Nah, maka biasanya di dalam praktek di lingkungan perusahaan dia dianggap mangkir, maka dia dianggap mengundurkan diri. Jadi hak mengundurkan diri itu beda, dia nggak berhak untuk mendapatkan pesangon. Sama kalau dia mengundurkan diri. Biasanya perusahaan itu ketika dia mau memberhentikan seseorang, maka biasanya dibuat skenario. Dia nanti dibuat tidak nyaman, kemudian biasanya dia dimutasi. Nah, maka ketika terjadi hal yang demikian, maka pekerja harus nurut. Nah, kalau pekerja tidak nurut, dia tidak menghadap untuk kembali bekerja, maka dianggap mengundurkan diri. Ada nggak upaya-upaya hukum organisasi serikat buruh? Serikat buruh. Nah, biasanya serikat buruh inilah yang mengakomodir hak-hak dari pekerja. Terjadinya PHK sehingga hak-hak orang di PHK ini bisa berjalan dengan upaya apa yang dilakukan. Dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 sebenarnya sudah mengatur tahapan proses untuk di PHK. Ya. Yang pertama itu ada namanya perundingan bipartit. Nah, perundingan bipartit ini perundingan antara pekerja dan pengusaha untuk mencari solusi yang terbaik atas PHK yang dilakukan. Nah, ketika terjadi PHK, maka biasanya pihak pengusaha itu memanggil si pekerja. Nah, di dalam bentuk bipartit tadi. Nah, ketika seandainya bipartit tadi tercapai kesepakatan untuk berdamai, nah maka biasanya dibuatlah perjanjian bersama. Nah, perjanjian bersama inilah yang menjadi hukum bagi para pihak untuk tunduk terhadap perjanjian bersama itu. Pada saat perundingan bipartit, para pihaknya pekerja buruh. Nah, ketika terjadi perjanjian bersama, maka perjanjian bersama tadi didaftarkan Pak ke pengadilan hubungan industrial setempat. Lagi dulu tuh peradilan perburuhan sengketa perburuan. Nanti pengadilan hubungan industrial setempat itu mengeluarkan akta perjanjian bersama namanya. Nah, akta perjanjian bersama ini dia mempunyai hak eksekutorial. Dan ketika para pihak atau salah satu pihak tidak merealisasikan isi perjanjian bersama tadi, maka pihak yang dirugikan bisa mengajukan upaya-upaya untuk eksekusi. Nah, seketika Dewan Prestasi, ada upaya hukum lainnya? Bipartit tidak tercapai, nah maka lanjutlah ke tahap selanjutnya, atau yang kenal di istilah dalam hukum industrial itu tripartit, Pak. Nah, tripartit ini melibatkan pihak dinas tenaga kerja, dalam hal ini mediator. Nah, mediator inilah yang akan menengahi perselisihan antara pihak pengusaha dan pekerja nanti. Nah, sama juga nanti produknya perjanjian bersama juga. Ketika di dinas tenaga kerja oleh mediator tercapai kesepakatan, sama nanti dibuatlah juga perjanjian bersama. Nah, perjanjian bersama tersebut nanti ditandatangani oleh para pihak dan didaftarkan ke pengadilan umum. Jadi ketika di tingkat mediasi atau tripartit ini sama juga tidak tercapai kesepakatan, nah maka dinas tenaga kerja akan mengeluarkan anjuran atau risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Nah, anjuran atau risalah inilah sebagai tiket untuk masuk menggugat ke pengadilan hubungan industrial. Saya sudah mendapat keputusan yang inkrar
tetapi masih juga one prestasi lah terhadap eksekusi atau terhadap putusan tadi. Apa yang bisa dilakukan sebagai upaya terakhir yang kita lakukan sebagai korban PHK tadi, Pak? Bekerja untuk merealisasikan isi dari putusan tersebut. Nah, kalau seandainya juga pihak perusahaan, misalnya yang dikalahkan di sini, tidak merealisasikan perintah pengadilan, maka ketua pengadilan akan bisa membekukan izin dari perusahaan tersebut. Perusahaan atau negara yang hadir, ya. Kalau terjadi PHK massal misalnya, di mana perusahaan tidak mampu memberi pesangon. Ya, kalau sepanjang perusahaan tersebut plat merah mungkin ada, Pak. Nah, tetapi kalau untuk perusahaan swasta tidak ada. Nah, misal Bapak bilang tadi, misal si perusahaan tadi PHK, tapi mau membayar pesangon tidak ada uang. Nah, maka di situ bisa menempuh upaya hukum kepailitan, karena upah buruh itu termasuk jenis kreditur preferen di situ. Kreditur yang diistimewakan. Jadi harus didahulukan. Jadi itu ketika si perusahaan tidak bisa membayar utang si pekerja dalam rangka bangkrut, maka ada jalur hukum lain yang disebut dengan PKPU atau kepailitan. Bisa juga menempuh PKPU dulu, baru baru ketika PKPU itu tidak direalisasikan, maka jatuhlah pailit terhadap perusahaan tersebut, maka dikenal dengan palsu prorata. Utang kreditur dan utang kreditur lainnya akan dibayarkan secara prorata di situ. Sebenarnya pihak perusahaan itu kan dia ada BPJS Ketenagakerjaan di situ. Apalagi ketika si pekerja tersebut sudah menjadi karyawan tetap, maka hak-hak kesehatan sudah dijamin oleh perusahaan. Nah, sama juga ketika perusahaan si pekerja tadi di PHK, maka dia bisa mencengkan BPJS Ketenagakerjaan. Apabila dia pensiun normal, maka di situ ada hak dana pensiun di situ, bisa dia cairkan di situ. Nah, sebenarnya aturan-aturan itu kalau perusahaan itikannya baik, mungkin bisa lah mengakomodir hak pekerja buruh tadi. Apalagi ketika si pekerja tersebut sudah menjadi karyawan tetap, maka hak-hak kesehatan sudah dijamin oleh perusahaan. Nah, sama juga ketika perusahaan si pekerja tadi di PHK, maka dia bisa mencengkan BPJS Ketenagakerjaan. Apabila dia pensiun normal, maka di situ ada hak dana pensiun di situ, bisa dia cairkan di situ. Nah, sebenarnya aturan-aturan itu kalau perusahaan itikannya baik, mungkin bisa lah mengakomodir hak pekerja buruh tadi. Harapan ke depan sebagai penutup dari Pak Amin. Pertama, buruh itu harus kritis. Kritis dengan aturan-aturan atau kebijakan yang dibuat oleh perusahaan, apalagi kalau terkait masalah hak. Nah, sepanjang ini banyak sekali buruhnya nggak kritis, kebanyakan nerimo. Nah, untuk kedepannya ketika ada regulasi atau peraturan atau kebijakan perusahaan yang dikeluarkan terkait dengan hak pekerja buruh, harus kritis. Apakah sudah sesuai dengan UIP atau UNK? Ketika sesuai, ketika tidak sesuai, ada mekanisme yang harus dilakukan di situ. Terima kasih banyak Pak Amin sudah hadir bersama kami di podcast LPPM Sekolah Tinggi Hukum Pemuda. Sukses selalu, mudah-mudahan ke depan jangan bosan-bosan untuk kami undang lagi dan kami ajak untuk berdiskusi dalam tema yang lain, tetapi untuk kita sama membicarakan tentang keadilan bagi masyarakat. Terima kasih. Selamat bekerja. Terima kasih para pemirsa di channel YouTube LPPM Sekolah Tinggi Hukum Pemuda. Mudah-mudahan apa yang kita dengar bersama-sama tadi akan membawa ilmu baru bagi masyarakat kita. Suara kamu, suara keadilan untuk kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.